Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Insan Jam Sostek dimanapun Anda berada, alhamdulillah mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan, kesempatan, terlebih nikmat iman dan juga Islam, sehingga kita mudah-mudahan dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selesai puasa nanti kita mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kisah salah satu sahabat dari sahabat Nabi Rasulullah SAW yang meninggal di dalam penyesalan. Beliau ini adalah sahabat yang rajin dalam beribadah. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad SAW tahu persis di mana posisi sahabat ini ketika sholat berjamaah. Sahabat ini selalu berada di shaf paling depan, di pojokan paling kanan, dengan tujuan adalah untuk mencegah orang lain merasa terganggu. Sahabat ini adalah sahabat Sauban, di mana sahabat ini ketika meninggal beliau mengalami penyesalan. Singkat cerita, Rasulullah SAW pada suatu hari ketika sholat berjamaah di waktu subuh, Rasulullah enggan memulai karena sahabat Sauban ini belum terlihat, belum datang di masjidnya Rasulullah. Sampai pada waktu itu sholat subuh hampir habis waktunya. Artinya sholat subuh ini diakhirkan oleh Rasulullah demi menunggu sahabat Sauban datang ke masjid. Singkat cerita, karena sahabat Sauban tidak kunjung hadir, maka Rasulullah memulai sholat berjamaah dengan para sahabat yang lain. Kemudian setelah sholat berjamaah subuh, Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang lain, adakah di antara kalian yang tahu keberadaan Sauban? Maka tidak ada satupun para sahabat yang menjawab. Kemudian Rasulullah kembali bertanya, adakah di antara kalian yang tahu rumahnya, rumah sahabat Sauban ini? Maka salah satu sahabat menjelaskan pada Rasulullah, saya ya Rasulullah, saya tahu rumah Sauban. Kemudian Rasulullah mengajak sahabat untuk berkunjung ke rumahnya, untuk menengok sahabat Sauban ini, ada apa gerangan, kok tumben sahabat Sauban ini tidak hadir dalam sholat subuh berjamaah dengan Rasulullah SAW. Namun sebelum melakukan perjalanan ke rumah Sauban, sahabat menjelaskan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, rumah Sauban ini agak jauh. Kira-kira ketika mulai perjalanan dari masjid itu zuhur, nyampe ke rumah Sauban itu masuk waktu asar, kira-kira kurang lebih 3 jam waktu perjalanannya. Bisa kita bayangkan bagaimana hebatnya sahabat Sauban ini. Setiap hari dia datang ke masjid untuk berjamaah dengan Rasulullah, bahkan rumahnya jauh, sangat luar biasa. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa ketika meninggal sahabat Sauban ini ada penyesalan di akhir ajalnya? Singkat cerita, Rasulullah datang ke rumahnya, ngetok pintu rumah sahabat Sauban, namun sahabat Sauban tidak ada. Ketika ngetok pintu, yang menjawab adalah istrinya. Assalamualaikum, kata Rasulullah. Dijawab sama istri dari Sauban, Waalaikumsalam. Siapakah gerangan di luar sana, kata istri Sauban. Rasulullah menjawab, saya Muhammad ibn Abdillah. Oh baik Tuan, ada perlu apa? Kemudian Rasulullah menyampaikan keperluannya, yaitu untuk menjenguk Sauban. Apakah Sauban sedang sakit ataupun sedang ada halangan? Kok bisa tidak hadir? Kok tumben tidak hadir dalam sholat jamaahnya? Maka istri Sauban menjelaskan bahwa Sauban telah meninggal dunia. Masya Allah, ternyata
sahabat Sauban tidak hadir di masjid bukan karena halangan apapun, bukan karena sakit, melainkan karena memang sudah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah ada pesan dari Sauban? Kepada istri Rasulullah bertanya seperti itu. Kemudian istri Sauban menjawab, tidak ada pesan, namun ketika menjelang ajalnya suami saya mengucapkan laukana kabiron, laukana jadidan, laukana ba'idan. 3 ucapan ini diulang-ulang terus. Laukana kabiron, andaikan lebih banyak. Laukana jadidan, andaikan lebih baru. Laukana ba'idan, andaikan lebih jauh. Itu diulang-ulang terus ketika menjelang wafatnya sahabat Sauban. Kemudian mendengar kabar itu Rasulullah tersenyum dan menjelaskan bahwa sahabat Sauban ini adalah merupakan salah satu ahli surga, kata Rasulullah. Pertanyaannya, kenapa di akhir ayatnya muncul pertanyaan semacam penyesalan? Laukana kabiron, kenapa enggak lebih banyak? Kata Rasulullah mendapatkan kabar dari malaikat Jibril bahwasanya suatu hari sahabat Sauban ini pernah bertemu orang fakir miskin yang kelaparan di tengah jalan ketika sahabat Sauban ini melakukan perjalanan dari rumah menuju masjidnya Rasulullah. Di tengah-tengah perjalanan ada orang fakir miskin sedang kelaparan, kemudian Sauban ini hanya memiliki 1 potong roti, dan dengan keikhlasannya Sauban memberikan roti itu setengahnya, dibagi setengah untuk orang tersebut, setengahnya untuk dia makan. Nah, dalam riwayat lain bahwa dikatakan ketika orang menjelang meninggal dunia, maka dikepakan sayap malaikat, digambarkan kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Maka sahabat Sauban ini sudah mendapatkan kabar bahwa amal tersebut diterima dan diberikan balasan yang luar biasa. Namun sahabat Sauban merasa ada sedikit penyesalan. Kenapa nggak semuanya? Kenapa nggak lebih besar roti yang saya berikan? Kemudian perkataan yang dua adalah laukana jadidan, kenapa nggak yang baru? Diceritakan oleh Rasulullah bahwa sahabat Sauban ini pernah berjumpa dengan orang yang, kembali lagi, orang yang tidak mampu, yang membutuhkan pakaian. Kemudian sahabat Sauban ini memberikan pakaiannya, namun pakaian yang sedang dia pakai. Jadi singkat cerita, sahabat Sauban ini berangkat ke masjid menggunakan jubah baru, kemudian dirangkap dengan jubah yang lama karena pada waktu itu sedang musim dingin. Nah, di tengah perjalanan ketemu orang yang membutuhkan pakaian, yang sedang kedinginan. Maka sahabat Sauban ini memberikan pakaiannya yang lama, yang berada di luar. Karena yang di dalam tadi pakaian baru, kemudian dirangkap dengan pakaian yang lama. Nah, pakaian yang lama ini diberikan kepada orang tersebut. Kemudian kembali lagi sahabat Sauban merasakan betapa dahsyatnya imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lagi-lagi sedikit muncul penyesalan, laukana jadi, dan kenapa enggak yang baru yang aku berikan? Kemudian yang ketiga adalah laukana ba'idan. Jadi ketika sahabat Sauban ini berjalan dari rumah menuju masjidnya Rasulullah yang jaraknya lumayan jauh, itu juga digambarkan pahalanya, digambarkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali lagi sedikit muncul penyesalan, yaitu laukana ba'idan, andaikan lebih jauh lagi, pasti semuanya lebih nikmat, lebih luar biasa Allah berikan balasan kepada dirinya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah tersebut bisa kita ambil pelajaran bahwa sahabat Sauban yang begitu rajin beribadah, bahkan sangat istiqomah sholat berjamaah dengan Rasulullah, sampai Rasulullah merasa kehilangan ketika sahabat Sauban ini tidak hadir, itu saja muncul sedikit penyesalan.
Sekali lagi kita ambil pelajaran, ayo bagi diri kita jangan sampai penyesalan kita adalah penyesalan yang buruk. Syukur-syukur kita bisa mengambil kisah daripada sahabat Sauban ini. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.